By the way, Bang Ki, gimana kegiatan selama pandemi? Ya, alhamdulillah saya aktif Alhamdulillah ya. mengajar ya di sekolah kebanggaan kita SMA Islam Plus Saskia Medan ya. Ya mungkin ya sedikit agak lebih lowong lah ya Wow. dibandingkan masa sebelum non Tapi paling pandemi. enggak poinnya masih tetap berusaha mencerdaskan anak bangsa ya. Insya Allah sama seperti visi dan misi Bang Mus juga Insya ya. Insya Allah. Allah. Baik. Baik, Oke. Bang Mus, di sini kita akan berbincang ya tentang topik ya dari webinar yang Pasti, diselenggarakan ya pasti Bang Ki pastinya ya. ya webinar SMA Islam Plus Saskia kita Yes. ya yang sangat super sekali telah memberikan fasilitas yang luar biasa untuk kegiatan acara webinar kita. Insya Allah ya everything is gonna be fine Luar ya ke biasa. depannya Insya Ya, pertama Allah. mungkin saya ingin ucapkan terima kasih juga untuk SMA Islam Plus Saskia yang sudah menyelenggarakan acara ini, memberikan wadah untuk kami para guru-guru. Mungkin kalau saya pribadi dikatakan menginspirasi belum juga Belum kayaknya. ya? Lebih tepatnya mungkin lebih pingin berbagi aja sih ke Oke. rekan-rekan guru, baik rekan guru di SMA Islam Plus Saskia maupun di luar sana se-Indonesia mungkin. Ya kita berharap dari apa yang dijalani pada webinar kali ini ada manfaat yang bisa diambil pastinya Bang. Insya Ya. Allah Bang Mus Insya ya. Allah. Ya. Baik, pertama kita akan bercerita nih Bang Mus ya tentang Boleh Bang. ya tentang ya kerumitan atau kerutan ya. Wah, luar biasa. Nah, luar biasa ya. Tantangan, Benar-benar tantangan di masa pandemik nih ya. Apa sih kira-kira plus minusnya nih Bang Mus ya mengajar di masa pandemik ini? Ya, oke. Kalau bicara plus minus Bang, memang Ya. kompleks sekali sebenarnya. Berbicara mengenai pembelajaran terutama Bapak Ibu guru di luar sana. Nah, kita pasti menyepakati bersama bahwasanya kondisi yang seperti sekarang ini membuat kita, baik itu guru maupun siswa, sangat tidak nyaman. Iya. Apalagi pembelajaran yang memang tidak bisa kita langsungkan secara, ya itu ada kucing lewat, Iya. mohon maaf aja. Nggak apa-apa. Di sini kucingnya banyak. Kebetulan SMA Islam Plus Saskia gurunya pecinta hewan gitu, nggak ada masalah. Ya baik, kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Sampai mana tadi Bang? Saya lupa gara-gara Plus kucing. minus ya. Plus minusnya ya. Era pandemik Baik. ini ya, Bang Mus. Iya. Jadi intinya memang tantangan pastinya yang harus dihadapi oleh seorang guru, bukan hanya guru tapi juga siswa. Karena satu, pembelajaran itu, proses belajar mengajar itu sangat identik Bang Ki, yang dengan namanya interaksi. Interaksi ya. Interaksi baik antara guru dengan siswa gitu kan, guru dengan guru maupun siswa dengan siswa. Nah, dengan kondisi yang sekarang, kata interaksi itu sudah hampir kita bilang tidak semaksimal biasanya. Walaupun mungkin kita bisa berinteraksi lewat video pembelajaran yang dibuat gitu kan, tapi nggak enak lah, nggak Kurang gimana gitu, nyaman kurang gitu. gerak. Nggak Ya. ada apa feel-nya gitu Feel-nya ya. kurang Bener, gitu Bang. Bang Ya, Mus ya. ya. Ditambah lagi memang guru, saya yakin Bapak Ibu guru di luar sana lebih sibuk pasti menyiapkan pembelajaran online ini. Gitu kan, pasti lebih sibuk. Karena juga saya pribadi mengalami hal yang sama. Membuat video pembelajaran itu memang luar biasa tantangannya Bang Kia. Apalagi itu kalau memang daerah pembuatan video kita itu nggak kondusif Bapak Ibu. Ya kan, sedang enak-enak buka buat video, Bang Ki tiba-tiba yang rusuh lewat, lewat gitu. Iya benar-benar itu Bang Mus. tantangan luar biasa Bang Ki kan. Jadi sampai membuat video mungkin sampai tengah malam segala macam teknis-teknis seperti itu yang lumayan juga menyita waktu guru dan tenaga pastinya. Menguras energi ya. Ya, Bang Mus. menurut Bang Ki sendiri gimana kira-kira gambaran pembelajaran selama masa pandemi ini? Ya, saya pikir agak sedikit lebih sulit ya Bang Mus ya dilakukan ya. Tapi ya insya Allah ya dengan ya kemauan dan kerja keras ya Yes, lebih itu poinnya sih. Itu poinnya. poinnya Itu sih. dia. Kita bisa ya Bang Mus ya. Itu dia. Mungkin untuk pembuatan materi ini ya Bang Mus ya. Nah, sebelum ke arah sana Ya. saya ingin nanya dulu ke Bang Ya. Ki nih ya. Ya, Selama silakan. ini mungkin kalau pembelajaran menggunakan apa itu Bang Ki kira-kira? Biasanya kalau di kelas itu kita menggunakan Google Oh, Google Classroom ya, ya. Bang Mus ya. Berarti berbasis video nih. Ada video yang diupload seperti itu? Ya, benar-benar Ada Bang video Mus yang ada diupload. video. Ya. Biasanya kalau kayak Bang Ki sendiri deh membuat video itu gimana kira-kira gambarannya? Kalau video itu yang pertama saya lakukan, saya buat PowerPoint buat gitu PowerPoint ya, dulu, benar Bang. ha? Jadi ada teknis PowerPoint-nya, kemudian ditambahi ya gambar-gambar sedikit lah ya, yang Iya, biar bisa menarik ya. menyita perhatian gitu ya Heeh. untuk anak-anak itu agar bisa ya fokus lah gitu ya, Insya Allah Bang Mus ya. Insya Kemudian Allah. kita record, Oh, baru record ya. di Berarti pakai laptop dong Bang Ki? Pakai Oh, laptop. pakai laptop. Baik, Benar, baik. benar Bang Mus. Kendala terbesar nih sebelum saya terlalu jauh membahas mengenai pembuatan video pembelajaran, kendala terbesar bagi Bang Ki untuk pembuatan video gambarannya apa tuh kira-kira? Ya kalau saya pribadi mungkin Bang Mus setuju juga ya dengan ya kendala terbesar itu adalah aplikasi ya, aplikasi yang digunakan ya. Semisal Bandicam gitu yang saya rasakan baik. ya. Nah ini saya langsung buka-bukaan Yes, saja yes. ya. Itu di sini ya. yang aplikasi nggak standby di laptop bawaan gitu Bang. Bawaan bener. Jadi benar.
kita terbatas dengan durasi gitu jadinya Bang Mus ya, terbatas durasi pembuatan video yang biasanya bisa makan waktu berjam-jam, ini hanya 10 menit saja Bang Mus. Iya juga Jadi sih. harus Berapa kali ya take berapa mungkin kali take Berapa ya. kali take ya. Nah, bener-bener Bang Mus. Oke, kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah kita Iya. sebelumnya tadi Pak Fahri di webinar sesi 1 Nah, tadi ya, bahwasanya kan memang ini era perubahan yang memang cukup cepat gitu Bang Ki ya. benar-benar. Nah, jadi memang mau tidak mau kita sebagai seorang guru harus berani dan mau terus belajar ya Bang Ki ya, walaupun kita udah seorang guru nih, jangan segan-segan untuk terus belajar dan berkarya, terutama nih kalau di kondisi yang seperti ini yang harus memaksakan kita mampu membuat video pembelajaran yang baik. Ya Bang Ki, tapi poinnya bukan cuma itu, bukan cuma baik dan menarik. Cepet nggak cara ngerjain videonya kan gitu Bang Ki yang paling penting ya. Itu yang penting ya Bang Kalau Mus kalau ya. Bang Ki deh untuk nyiapin mungkin video 20 sampai Ya. 30 menit kira-kira butuh waktu berapa lama? Kira-kira sekitar 20 menit ya. 20 menit sampai 30 menit. sampai Berarti one 30 take berarti itu ya. One take One ya, one take ya. shot ya. One shoot, salah-salah sedikit hajar aja tuh. Gitu ya bagus ya. Iya, iya. Seperti itu. Mungkin nanti di editing itu sih yang makan Benar, waktu lama benar, ya benar. kalau Nah, ada pengulangan. baik. Jadi intinya sebenarnya Bang Ki gini, di kondisi yang seperti Iya. sekarang ini hal negatifnya ya seperti tadi sudah kita bicarakan dan semua guru juga merasakan itu saya yakin. Tapi ada hal positif yang bisa kita ambil dari kondisi yang sedang berjalan ini Bang Ki. Di mana mungkin guru-guru yang sebelumnya masih sangat asing dengan yang namanya video pembelajaran, apalagi proses memproduksinya Bang Ki kan, Iya. di kondisi yang sekarang dipaksakan dalam tanda kutip. Benar, Ya kan benar. dipaksakan, ya kan artinya terjadi percepatan pembelajaran secara mau tidak mau, seorang guru harus mampu membuat video Iya, pembelajaran. benar, benar, benar. Tidak hanya menarik dipandang, tapi juga memuat materi yang sejatinya bisa dipahami dengan mudah oleh siswa. Kan gitu Bang Ki ya? Iya. Karena juga membuat video pembelajaran ini di samping sulit Bang Ki, setelah selesai ada dilema lain lagi nih. Videonya ditonton atau enggak? Ya kan gitu Bang Ki ya? Atau dibiarkan begitu saja ya Benar. Bang Mus Dan ya. kalaupun ditonton, seberapa bisa siswa memahami materi dari video yang dibuat? Itu dilema-dilema tambahan dari pembuatan video pembelajaran dan kondisi pembelajaran saat ini, kayak gitu ya. Jadi saya lebih tepatnya di sini ingin hadir untuk memberikan mungkin komparasi gitu ya. Bapak Ibu guru sekalian, saya yakin sudah pernah membuat video pembelajaran sebelumnya. Saya hanya ingin memberikan komparasi, gambaran tambahan pembuatan video mungkin yang alternatifnya agak berbeda dan tidak hanya bisa digunakan dengan mudah, Bapak Ibu juga bisa berkreativitas dengan lebih mudah, lebih cepat dan nggak Lebih payah akurat edit-edit ya. Bang Ki. Iya, benar, Yang paling benar. penting itu dia nggak payah edit-edit susah-susah gitu. Jadi langsung ya luar Langsung biasa aja. ya Bang Mus ya. Benar-benar Bang Ki. Karena kebanyakan kan kalau video pembelajaran yang dibuat dianggap sajalah yang berbayar online itu Bang Ki, yang berbayar itu Ya. gitu kan. Oh salah satu contohnya punya Klik Askia gitu kan. Nah video yang dibuat pakai green screen itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga bisa membuatnya dengan melihat tutorial-tutorial, tapi kan proses editingnya ribet. Ya Bapak Ibu, saya yakin Bang Ki juga sepakat Ya, ya. sepakat sih. Untuk editing ini sih yang Benar. makan waktu sebenarnya ya Bang Mus Benar-benar ya. Bang Ki. Lain proses take-nya Ya. lagi, editing dan segala macamnya. Oh saya punya satu video nih Bang Ki yang menggunakan green screen. Oke. Durasinya ini Bapak Ibu nggak lama, nggak sampai 1 menit. Tapi percaya nggak percaya, proses syuting dan editingnya itu bisa sampai 2 jam. Wow. Iya, jadi Jadi cuma luar biasa 1 ya, menit, Bang benar. Mus ya. Benar Bang Ki. Iya. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan yang main di situ saya sendiri. Ya, insya Allah ya Bang Mus sendiri ya di Iya sana benar. ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pakai green screen dan segala macamnya dengan proses editing yang kita harapkan bisa maksimal, memang memanjakan mata siswa, tapi tidak memanjakan waktu guru untuk membuat Iya. videonya gitu ya. Boleh saya tampilkan di sini? Boleh silakan Boleh. Bang Mus ya untuk tips dan berbagi ya. Iya, Bagaimana mungkin buat bisa aplikasi jadi secara cepat gambaran ya. juga untuk Bapak Ibu guru kalau misalnya mau buat video yang pakai green screen gitu kan. Kita lihat video dulu Bang. Menarik ya. Oke baik, kita akan saksikan video. Kedinasan ini Ya, dapat ini kamu dia. selesaikan hanya dalam hitungan detik saja. Ada X di sini dan Y di sini. Dapatkah kamu menentukan hubungan keduanya? Ini caranya. Ambil angka dasar X yaitu 5/6, sedangkan Y 4/5. Cara sederhananya adalah kalikan silang dengan catatan siapapun yang di kiri atas, hasilnya harus di kiri. Maksudnya adalah 5 kali 5 sama dengan 25, sedangkan 6 kali 4 sama dengan 24. Karena 25 lebih dari 24, maka X lebih dari Y. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, dapatkan. Oke.
Baik, itu video singkat Itu tadi dia ya. video singkatnya. Kalau misalnya di belakang saya lanjutin ada promo di belakang nanti itu nggak enak ya. Jadi endorse ya, Bang. Iya. Sementara tidak di endorse ya. Tidak di endorse walaupun satu label belakangnya ya. Oke, jadi itu Bang, video nggak sampai 1 menit. Tapi luar biasa ya, Saya Bang Mus ya. take-nya aja tuh biar pas tangannya tuh Bang Ki, biar pas banget. Itu kan nggak ada layar sama sekali. Itu Kita benar-benar sampai makan waktu 2 jam. iya syutingnya aja 45 menitan mungkin. Wow. Syutingnya aja. Jadi Editingnya lagi memang saya dibantu oleh editor pihak Klik Askia gitu kan. Itu bisa total mungkin sampai 2 jam. wow. Jadi Hanya untuk 1 menit aja. 1 menit video ya, Bang Mus. Yes, nggak sampai itu Bun lagi. Jadi intinya memang kalau kita membuat video yang sangat menarik seperti itu, saya yakin Bapak Ibu guru di luar sana bisa dengan melihat tutorial-tutorial di YouTube mungkin gitu ya. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan video seperti itu? Nah, jadi nanti Bang Ki, saya akan berbagi mengenai video yang mungkin relatif lebih mudah. Menariknya mungkin nggak kalah dari itu juga gitu kan. Walaupun nggak pakai green screen lagi ya. Nanti Siap, Bang Mus. intinya saya bakal minta nanti Bapak Ibu untuk praktek langsung juga kalau memang ada handphone satu lagi mungkin bisa ya. Kita bakal recording nanti pakai handphone aja Bapak Ibu bisa. Oke. Ya gitu. Baik, Bapak Ibu di sini kita akan langsung ya mengundang Bang Mus ini untuk memperagakan ya, Bang Mus ya. Oke. Boleh. Langsung ya, Bang Boleh, Mus. insya Allah. Oke, insya Allah untuk video-video ini karena pembuatan video ini ya memang saya sendiri sebagai guru ya saya akuin agak sedikit sulit ya. Saya pun banyak belajar juga sih sebenarnya dari Bang Mus Iya, ini ya tentang saling sharing, Bang. sharing Gitu for ya. caring gitu ya Bang Mus ya. Untuk pembuatan video ini, nah mungkin dengan adanya demo atau demonstrasi ya yang dibuat pembuatan video ini lebih memudahkan kita insya Allah dalam pembuatan video pengajaran setiap harinya dari Bang Mus ini ya. Dan juga ya itu tadi meringankan sedikit beban kita lah ya untuk membuat video-video di era disrupsi ini yang mana menuntut kita untuk selalu saja membuat segala sesuatunya secara online ya. Yes, Bang perubahan Mus. memang harus begitu Harus, cepat kita ya. pelajari juga Bang Ki. Siap, Bang Mus. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk mengundang Bang Mus. Baik, Ya, siap. untuk memperagakan ya. Ya, demo kecil-kecilan lah. Demo kali, Bang Ki. kecil-kecilan ya, Bukan demo seperti- masak ya. bukan demo masak. Ya, saya berpikir tadi seperti itu. Ke arah demo masak atau apa gitu ya. Baik. Silakan Bang Mus, dimulai saja. Terima kasih Bang Ki. Ya. Ya, Bapak Ibu guru yang sudah hadir bersama kita di sini, intinya sebentar lagi saya akan menampilkan video yang sudah saya buat. Sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu, tapi bisa menarik juga, tergantung bagaimana Bapak Ibu nanti mengkreativitaskannya Bang Ki ya. Jadi intinya memang pembuatan video itu Bapak Ibu, di proses yang akan saya sharing nanti, itu editingnya simple sih, nggak pakai editing malah. Paling cuman potong video aja Bang Ki di awal sama di akhir. Tapi artis utamanya ini yang harus benar-benar bisa kreatif. Jadi memang harus fokus ya Iya. Bang Mus ya. Dan memang kalau saya bilang Bang Ki, jangan malu-malu lah gitu untuk Ya. membuat videonya. Bawa relax saja, bawa enjoy aja. Karena di proses yang akan saya sampaikan ini, penyampaian guru lah yang paling utama di sini Bang Ki sebagai daya tarik sebenarnya. Jadi kalau informasi itu tidak disampaikan dengan baik ya juga tidak menarik gitu ya Bang Mus ya. Karena kita kan mau pakai proses yang simpel. Iya benar. Kita mau pakai proses yang nggak ribet, yang membuat guru jadi lama dalam proses pembuatan video. Tapi intinya kalau kita mau yang simpel, kita mau yang proses pembuatannya cepat, ya gurunya juga harus lebih interaktif lah gitu bahasanya Bang Ki ya. Jadi jangan ada apa ya, ada dusta di antara kita gitu. Intinya nggak perlu gengsi-gengsi Iya, sih benar-benar. dalam penyampaian gitu Bang Ki ya. Bawa enjoy aja, bawa relax aja. Mungkin di awal saya ingin tunjukkan videonya dulu kali ya. Video yang udah saya buat ada 2 video Bang Ki Ya, ya. baik Bang Mus. Pertama yang ini mungkin kelihatan nggak di situ ya? Assalamualaikum warahmatullahi Oke, baik. wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Kenapa harus bahagia sih Pak? Karena bahagia itu penting memang untuk kalian memulai pembelajaran baru. Bahagia di awal biasanya bisa membuat kalian lebih mudah untuk menerima pembelajaran yang ada di dalam video ini. Nah, sebelum kita memulai terlalu jauh mengenai video pembelajaran yang judulnya sudah kita ketahui bersama, karena terlihat jelas di layar masing-masing gitu kan, maka mari kita berdoa dulu sejenak agar tentunya diberkahi pembelajaran kita hari ini dan dibantu oleh Sang Pencipta bagaimana ceritanya materi yang ada di sini bisa dengan mudah kita pahami bersama. Yuk tanpa memperpanjang mukadimah dulu kita langsung berdoa aja.
berdoa dalam hati aja, tinggalkan segala aktivitasnya, doa dimulai. Doa dimulai. Amin. Selesai. Terima. Baik, saya pause sebentar Bapak Ibu. Ya videonya nggak lama ya, cuman 5 atau 6 menit aja. Jadi intinya ini video yang betul-betul saya arahkan untuk siswa Bangki sebenarnya. Jadi video ini saya arahkan untuk siswa. Jadi mungkin bahasanya arahnya lebih ke arah sana gitu ya. Oke, kita lanjut lagi videonya Bangki. Dan baik, bagi yang tadi mungkin belum sempat berdoa, bisa langsung berdoa pribadi aja, pause dulu videonya, jangan semangat kali, mau langsung nonton video aja. Oke, nah kalau gitu berhubung udah tahu juga judulnya apa, kita langsung bahas aja videonya kali ya. Di sini kita akan bahas mengenai nilai mutlak guys. Ingat, nilai mutlak itu adalah perpindahan dari titik 0 ke titik lainnya. Ingat, fokusnya adalah perpindahan. Maksudnya gimana tuh Pak? Misal gini nih. Oh, dari 0 ke 1, maka perpindahannya 1. 0 ke minus 1, perpindahannya juga 1. Kalau 0 ke 3, perpindahannya 3. Sementara 0 ke minus 3, perpindahannya juga 3. Artinya di dalam nilai mutlak tidak ada nilai negatif hasilnya. Maksudnya gini nih, setiap perpindahan selalu dihitung perpindahan itu adalah positif. Nah, biar lebih paham lagi kaliannya mengenai basic daripada nilai mutlak ini, yuk langsung kita bahas saja beberapa contoh soalnya. Perhatikan di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, lihat ya, ini kan ada minus 5 kurang 2 di dalam nilai mutlak, ya kan? Berarti nilai mutlak minus 5 kurang 2. Nah, jadi kita beresin dulu aja tuh, Minus 5 kurang 2 kan hasilnya minus 7 guys, iya kan? Nah, ingat, di dalam konsep nilai mutlak tidak ada tuh ceritanya nilainya hasilnya negatif. Maka langsung aja kita buat hasilnya tuh 7 karena di dalam nilai mutlak. Ya udah, langsung pilih option yang D. Segampang itu guys. Oke. Nah, untuk selanjutnya nomor 2, biar makin mantul lagi pemahamannya, yuk cek lagi nih apa cerita yang ada di sini. Nah, perhatiin lagi. Ini nakut-nakutin doang sih sebenarnya. Ini kan harus digarisin duluan nih, ya kan? Maka kalau kita kerjakan di sini jadi minus lagi, ya udah biarin aja. Nilai mutlak minus 3 tambah 1 kan minus 2 tuh, benar? Iya kan? Cocok? Oke, cocok kali pun. Maka langsung aja minus lagi. Minus, ingat di dalam nilai mutlak tidak ada tuh yang namanya nilai negatif. Maka hasilnya harus positif, iya kan? Kalau sudah seperti ini, maka langsung aja buat yang di dalam nilai mutlak itu hasilnya positif 2. Nah, ini kurungnya nggak lagi kurung nilai mutlak guys. Berarti ya nilai negatif ya tetap negatif hasilnya. Tapi ingat, ini minus ketemu minus nih kan, negatif ketemu negatif. Maka hasilnya harus positif, maka langsung aja tuh hasilnya yes 2. Langsung pilih option yang A. Semudah itu. Oke, jadi itu aja sebenarnya konsep-konsep dasar daripada si nilai mutlak yang benar-benar harus kalian pahami baik-baik. Ya. Nah, di sini masih ada 2 soal lagi. Kalau kita perhatikan di sini ya agak nakut-nakutin sedikit sebenarnya. Kalau kita perhatikan nomor 3, coba lihat nih ada X nilai mutlak minus 3. Ingat ya, X-nya itu nilai mutlak minus 3. Selalu ingat bahwasanya setiap nilai mutlak, maka nilai di dalam nilai mutlak harus positif. Berarti sama aja nilainya seperti 3, benar ya? Oke, baik. Si Y. Nah, Y ini minusnya di luar guys, ya, minusnya di luar. Artinya apa? Minus itu nggak ikut di dalam nilai mutlak. Berarti hasilnya tetap minus. Karena nilai mutlak di dalam cuma angka 3, gitu doang, ya kan? Coba perhatikan sekarang. 3 sama minus 3 lebih besar yang mana angkanya? Kalau berpatokan pada garis bilangan. Yes, yang lebih besar adalah si 3-nya. Maka si X lebih dari. Baik, nah satu soal lagi di sini. Bapak berikan sebagai tugas untuk kalian semua. Karena memang ini basic banget, Bapak yakin kalian bisa. Dan nanti jawabannya langsung aja dikirimkan ke Google Classroom seperti biasanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di video kali ini bisa langsung membekas di hati dan perasaan. Ya intinya bisa langsung dipahami dengan baik lah ya. Nah guys, kunci dasar daripada pembelajaran itu adalah mengulang-ulang kembali sebenarnya. Ada orang yang 1-2 kali mungkin bisa langsung paham terkait apa yang disampaikan di dalam video pembelajaran. Ada yang mungkin 2-3 kali baru bisa benar-benar paham terkait apa yang disampaikan di video pembelajaran. Intinya jangan mudah menyerah dengan apa yang kalian jalani. Tetap semangat dengan segala keterbatasan kondisi yang ada. Kita yakin
bersama bahwasannya kondisi yang sedang tidak normal ini akan kembali normal seperti biasanya. Tetap semangat pokoknya, dan jangan lupa untuk tetap terus berbakti pada orang tua, karena berbakti pada orang tua merupakan kunci dasar sukses untuk kalian di masa depan nanti. Sekian dari Bapak untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pasti jangan terus-terusan rindukan Bapak. Oke. Ya, akhirnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Itu dia tadi ya. Jadi ya saya kalau buat video senarsis itu Bang Gi. Super sekali ya Bang Mus ya. Simple to be smart ya. Ya, simple sebenarnya. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan sharing cara membuatnya. Itu sebenarnya simple banget. Tapi kok ada musik-musiknya, jangan-jangan ngedit-ngeditnya ribet. Enggak sebenarnya Bang Gi. Saya nge-record langsung pasang musiknya. Ya pasti itu beberapa kali take dong ya Bang Mus. Sekali tik Bang Gi. Oh iya, hanya sekali aja ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sekali tik. Jadi intinya itu yang bakal kita coba sharing ke rekan-rekan guru di luar sana. Membuat video nggak harus ribet, ya kan Bapak Ibu, tetap bisa menarik. Kalau pesan saya pribadi sih yang paling penting pas membuat video narsis sih. Ya. Yang paling penting Harus video keluar deh ya Benar, semua benar. energinya Iya. ya Bang Mus ya. Jadi jangan disimpan-simpan kreativitasnya ya kan. Saya yakin Bapak Ibu di luar sana pasti bisa membuat yang jauh lebih baik dari itu, jauh lebih indah dipandang mata dari itu. Karena itu juga membuatnya sangat simpel, sangat sederhana, sebentar aja Bang Ki, paling proses buatnya cuma 15 menitan tadi gitu ya. Mulai dari ngedit-ngedit dan segala macamnya. Ya, saya pribadi jujur sangat tertarik ya dengan keindahan yang ditawarkan oleh Bang Mus tadi ya. Kalau kita bicara keindahan ya Bang Mus. Benar. Karena slide-nya itu luar biasa ya. Kreatif, inovatif, dan interaktif gitu. Ketika berbicara slide Bang Ki, saya sama sekali nggak pakai PowerPoint tadi itu. Oh. Iya, jadi saya cuma pakai note doang gitu kan yang ada di tab. Tapi nanti saya bisa share juga ke Bapak Ibu kalau memang bagi yang mungkin nggak standby tab di rumah gitu kan atau tablet, kita bisa proses merekam video itu Bang Ki pakai handphone aja. Oh langsung dari handphone ya Bang Mus ya? Aja. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau merekamnya dari handphone, itu harus membuat PowerPoint terlebih dahulu. Oke. Nah gitu, jadi harus pakai PowerPoint yang disiapkan terlebih dahulu, dimasukkan ke handphone, Bang Ki, baru kita bisa langsung recording di situ. Itu PowerPoint-nya bawaan dari handphone, Bang Mus? Nah, kalau PowerPoint-nya mungkin buat laptop aja deh, biar lebih gampang. Ya, karena kan kalau membuat PowerPoint di handphone, saya yakin walaupun bisa, ribet kayaknya. Agak sedikit sulit ya, Bang Mus ya? Bang. Jadi, kalaupun misalnya Bapak Ibu nggak standby tab, mungkin gitu kan pakai handphone juga bisa alternatifnya. Tapi kalau saya pribadi, Bang Ki, ya, untuk guru matematika, dan saya lihat juga rekan-rekan di luar sana yang lain yang guru eksak juga, mereka cenderung lebih nyaman membuat video materi itu seperti yang tadi Bang Ki, yang langsung dicoret-coret di tab gitu kan. Ya. Jadi istilahnya apa yang dicakapkan juga bisa langsung ditulis gitu Bang Ki kan secara keseluruhan. Tapi bagi untuk guru-guru di luar sana juga yang nggak punya tab mungkin nggak masalah sih sebenarnya. Kita yakin juga segala keterbatasan yang ada tidak menghambat kreativitas yang bisa kita lakukan gitu Bang Ki ya. Baik Bang Mus, tidak hanya satu jalan menuju Roma ya. Benar. Jadi kalau memang punya handphone aja gitu kan, siapkan PowerPoint-nya, kita bisa main dari handphone nanti Bapak Ibu guru di luar sana. Oke. Baik. Menarik ya, sangat menarik pembahasannya bagaimana cara bermain dari handphone ini ya yang disajikan oleh Bang Mus tadi. Kita akan lihat segala keindahan-keindahan yang akan ditawarkan oleh Bang Mus. Tapi gini Bang. Ya. Nah, ini ada plus minusnya juga. Memang kalau misalnya Bapak Ibu mau nge-recordnya pakai handphone, saya yakin itu lebih mudah. Tapi minusnya adalah Bang Ki, ketika resolusi dari handphone itu tidak terlalu tinggi, itu terkendala ya Bang Mus? Bukan terkendala Bang Ki. Iya. Lebih tepatnya begitu dimasukkan nanti ke, atau saat siswa nonton video dari laptop, Baik. itu pecah Bang Ki. Oh. Nah, kendala cuma di situ. Tapi ketika siswanya nonton video dari handphone biasa aja gitu kan, itu mungkin masih aman lah. Aman terkendali ya. Jadi intinya plus minus lah, Bang Ki, plus minus lah. Mudah di awal mungkin ya kendala di situ. Tapi begitu resolusi handphonenya tinggi, saya yakin juga nggak terlalu jadi masalah sih sebenarnya. Jadi tergantung dari resolusi ya Benar, Bang Mus. Bang Ki. Saya berbicara seperti ini kenapa? Karena saya pribadi HP-nya kan potato Bang Ki ya. Potato ya. Kentang maksudnya. Jadi Enak tuh Bang Mus ya. Iya. Jadi resolusinya masih kecil, kendala pribadi yang saya alami seperti itu. Cuma kalau emang Bapak Ibu guru di luar sana, saya yakin HP-nya mungkin jauh lebih bagus dari punya saya. Itu gitu apa kan. tuh Bang Mus yang lebih tinggi lagi dari potato ya? Giant. Artinya saya ingin menyampaikan kendala-kendala aja sebenarnya Bang Ki kan. Tapi nggak jadi masalah. Jangan sampai keterbatasan yang ada jadi menghambat kita Bapak Ibu guru untuk berkreativitas lebih, terutama dalam pembuatan video pembelajaran Bang Ki. Baik, super sekali ya Bapak Ibu ya, apa yang ditawarkan oleh Bang Mus ini ya. Oke, mungkin satu video lagi Bapak Ibu guru ya. Satu video lagi yang saya record
langsung dari tab, tapi dari handphone juga bisa. Ini saya nggak nulis-nulis, saya benar-benar pakai PowerPoint aja. PowerPoint yang langsung di-record sebenarnya. Tapi jangan khawatir, setelah nanti video ini saya tampilkan, kita akan langsung demo aja. Jadi Bapak Ibu di rumah sana bisa langsung praktekkan gitu ya untuk pembuatan video yang saya tawarkan ini. Oke, baik. Bapak Ibu silakan disiapkan handphonenya masing-masing atau peralatan lain untuk memperagakan ya Bang Mus ya, Bisa, demonstrasikan bisa, secara Bang. langsung ya. Yes. Oke, baik. Silakan Bang Mus. Oke. Nanti nggak nih? Oh, sudah ya. Baik. Abaikan wajah bapak-bapak yang ada di situ, Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga heran kenapa wajahnya nggak sama dengan yang di poster gitu ya. Karena memang yang di poster tuh foto 3 tahun yang lalu. Ya, oke, nggak ada masalah. Kita lanjut. Berbeda ya jadinya Bang Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, kenapa bahagia itu penting dalam setiap memulai pembelajaran baru? Karena memang bahagia itu akan membantu merangsang otak agar lebih mudah memahami pembelajaran yang disampaikan di video kali ini. Nah guys, di video kali ini kita akan coba langsung bahas saja yang memang kalian udah tahu juga judulnya sih, karena terlihat jelas di layar gitu kan. Tapi biar lebih mantul lagi nanti proses pemahamannya, proses penerimaan materi yang ada di video ini, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu bersama menurut kepercayaan kita bersama pastinya. Berdoa Ya, baik, dengan baik Bang Mus. Silakan. ingat ilmu mutlak itu adalah perpindahan. Ya, perpindahan dari titik nol ke titik lainnya, sehingga perpindahan selalu dianggap nilainya positif. Coba kita perhatikan soal nomor 1 dulu di sini. Itu kan ada nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari siapa di situ? -2 kurang 5. Berarti kita bisa buat langsung aja hasilnya -7. Iya kan? Dan ingat bahwasan nilai mutlak itu selalu dianggap positif. Maka langsung aja nilai mutlak -7 hasilnya adalah 7. Langsung aja pilih option yang D. Semudah itu sebenarnya. Baik, Bang Ki. Ini sebenarnya soal-soal yang dibahas sama persis sama video yang sebelumnya tadi gitu kan. Jadi videonya intinya sama, cuman bedanya saya pingin nunjukin aja ini alternatif lainnya untuk pembuatan video. Model-modelnya ya Bang Iya. Mus ya. Dan ini tadi Bapak Ibu sekalian, proses pembuatan videonya saya serasa lagi ngevlog ya. Ya. Itu jadi benar-benar tap di tangan, jadi saya nulisnya sambil berdiri Bapak Ibu. Iya, itu tantangan tersendiri kan. Kenapa tadi saya ngambilnya sambil berdiri yang backgroundnya kandang burung, itu sebenarnya lebih ke pencahayaan Bang Ki. Tapi intinya harus tetap bahagia ya Bang Harus Mus. bahagia banget Bang Ki kan. Jadi itu tantangannya luar biasa Bapak Ibu ya. Berdiri, megang tab, mungkin bagi orang yang nggak paham dikira saya ngapain gitu kan. Iya, dan nulisnya juga sambil berdiri. Tapi itulah tadi gambaran alternatif video pembelajaran yang bisa dibuat Bang Ki dengan menggunakan PowerPoint. Benar. Dan di-record langsung di handphone. Nah, Jadi banyak ya alternatif-alternatif ya yang yes, disajikan. Bang Ki. Penasaran kayaknya nih untuk pembuatan Ya, video ya Bang Ki ya. Benar-benar saya penasaran banget nih. Saya ya. berharap paling tidak Bang Ki bisa mengaplikasikan, paling tidak moderatornya dulu aja kali ya. Yang bisa langsung mengaplikasikan nanti Ya. menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah megang handphone tambahan gitu kan, di luar handphone yang dipakai untuk webinar, ntar wajah saya hilang kan. Ya. Iya, mungkin kalau ada handphone adiknya Hilang pinjam kan. dulu mungkin boleh ya. Iya, ntar digunakan handphone yang sama saat menggunakan webinar ini, wajah saya hilang nanti Bapak Ibu. Baik ya. Oke, bisa pakai handphone tambahan, oke. Silakan Jadi, Bapak Ibu. kita saling sharing aja sebenarnya di sini Bapak Ibu ya. Bisa mungkin download SCR melalui Play Store, oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti buka Play Store langsung itu klik aja SCR. Kalau saya yakin untuk sebagian guru SMA Islam Plus Askia sudah tidak asing dengan aplikasi ini gitu ya. Jadi ada SCR di situ Bapak Ibu. SCR, saya sudah Yes, screen upload record. nih yang terakhir kita sudah ada, jumpa Bang. ya, Iya, Bang Mus ya. alhamdulillah. SCR ya. Nah, sebenarnya banyak Bapak Ibu ya aplikasi untuk merekam layar. Tapi saya sudah mengcompare beberapa aplikasi, ini tidak promosi. Saya melihat ini sih yang tampilannya lebih cerah dari yang lain Bang Ki. Maksudnya kadang-kadang mau agak blur gitu Bang Ki hasilnya. Karena intinya Bapak Ibu cukup punya aplikasi SCR ini aja sudah bisa untuk proses perekaman video Bapak Ibu ya. Nah, tapi Wow. tidak hanya itu ya. Kita juga butuh, jadi kalau ini saya yakin Bapak Ibu semua udah punya sih Pak. Kita juga butuh yang namanya aplikasi WPS Bapak Ibu. Oh, Tahu lah ya, nggak asing WPS udah. ya, WPS Office gitu. ya, Yes, Bang Mus ya. benar. Oke. Ini langsung aja, iya WPS Office kebetulan saya udah download juga gitu kan yang warna merah ini Bang Ki ya. Ya ini saya sambil mempraktekkan juga Bapak Ibu ya, jadi boleh ditiru juga ini. Boleh. Jadi Ya. bagi Bapak Ibu guru langsung yang pingin praktek nggak ada masalah.
Ya tutorial gratis anggap aja ya kan. Ya jadi intinya pakai WPS saja. WPS ini gunanya adalah untuk nanti Bapak Ibu membuka PowerPoint yang Bapak Ibu punya gitu ya. Jadi sangat membantu pasti nanti Ya, ini. very useful ini Bapak Ibu Yes. semua sangat Jadi intinya Bang Ki, cukup Mm-mm. dengan 2 aplikasi ini aja kita sudah bisa berkarya tentunya lebih baik dari yang saya tampilkan tadi Bang Ki. Iya, luar Baik. biasa nih Bang Bos. Benar. Jadi cuma 2 itu aja dan satu lagi Bapak Ibu, kalau sudah memang terdownload aplikasinya, pastinya standby-kan dulu PowerPoint yang mau dimainkan. Apa aja atau kalau nggak pun PowerPoint yang lain juga boleh, Word segala macam. Ini kan untuk praktek aja Bang Ki ya. Intinya buka aja dulu. Entah itu PowerPoint, kalau emang PowerPoint lebih baik atau kalaupun memang nggak ada, gambar boleh, apapun lah whatever gitu ya. Baik Bapak Ibu, ya Bang Bos di sini saya sudah ada satu nih hasil videonya Sudah ada ya. video. Oh, berarti Ya, yang Bang Ki terakhir ya. sudah mulai ya, sudah Ya, mulai sudah saya merecord mulai ya. nih. Baik, Ya. luar biasa. Berkat Bang Bos juga ya. Kita sharing-sharing kemarin. Akhirnya. Gitu. Saya berharap juga Bapak Ibu di luar sana bisa langsung praktek karena ini mahal ilmunya ya. Mahal apa enggak? Ya lumayan sih ini harganya. Ya, itu ya, bermanfaat. Bermanfaat. Nanti bermanfaat lagi ya. Oke, saya berharap sudah pada standby ini Bapak Ibu gurunya dengan aplikasi yang 2 tadi, WPS sama SCR-nya Ya, aja. silakan Bapak Ibu di Sudah? standby kan Nah, semua ya. kalau saya pribadi, saya udah siapin PowerPoint yang tadi aja, saya munculkan lagi gitu ya. Jadi saya udah munculkan PowerPoint yang tadi. Bapak Ibu, ya kan udah standby seperti ini. Nah, pastikan yang mau di-record itu di standby-kan dulu. Jadi yang mau di-record itu Bapak Ibu bisa standby-kan dulu seperti ini. Kemudian kalau yang tadi sudah di download SCR-nya, bisa langsung buka aja Bapak Ibu ya. Ya Bang Ki mungkin bisa langsung cobain Ya, gitu saya kan. langsung coba lagi Iya, nih Bang Bos. jadi buka aja SCR-nya. Ini SCR. kebetulan kalau di layar saya itu sudah ada lumayan banyak video. Tapi saya yakin kalau baru download pasti videonya kosong Bapak Ibu gitu kan. Nah jadi gini, intinya Bang Ki standby-kan dulu PowerPoint yang memang tadi mau di-record gitu kan. Ya standby-kan dulu aja. Bang Ki sudah ya? Standby. Oke, udah standby itu ya, udah standby baik. Itu tidak ada Kalau PowerPoint udah ya. standby PowerPoint nggak masalah. Mau Bos. pakai apa juga boleh sih Word gitu untuk latihan sementara aja nggak ada masalah. Oke, jadi Bapak Ibu kelihatan di sini ada yang kanan merah tuh kayak bentuk kamera kelihatan ya? Kelihatan itu. Ini kalau saya tekan itu nanti sambungan terputus. Jadi saya nggak boleh nekan tombol itu. Karena itu proses untuk recording Bapak Ibu ya. Itu proses untuk recording. Tapi gini dulu. Pastikan dulu Bapak Ibu coba cek bagian SCR-nya ya. Cek bagian SCR-nya itu di setelan. Coba lihat ya. Ada Di titik 3 setelan di ya, atas ya, bagus. ada setelan atau setting ya, Bang Ki. Nah, pastikan dulu di situ. Coba perhatikan untuk yang merekam suaranya Bang Ki. Itu ada beli di editor atas tuh. video ya. Yang merekam suara tuh kelihatan paling atas Bapak Ibu ya. Oke, Merekam di bagian suara. merekam suaranya itu pastikan sudah aktif. Nah, aktif seperti ini gitu kan. Nah, pastikan sudah aktif. Kemudian kalau memang Bapak Ibu ingin recording pakai wajah gitu kan, pakai wajah, ya langsung aja munculkan juga tuh rekaman wajahnya. Kalau memang pingin recording pakai wajah. Kalau emang nggak pingin seperti yang video awal saya sampaikan tadi, nggak usah diaktifkan di sini. Jadi Nah, tidak gitu. begitu sulit ya Bang Mus. Enggak, ini sebenarnya simpel ya. banget Bang Ki, cuman settingan awal itu aja. Setelah itu, Bang Ki bisa langsung berkarya. Bisa langsung berkarya. Caranya seperti ini. Oke, kita balik lagi aja kalau emang settingannya sudah pas ya, settingannya sudah pas. Nah, Bapak Ibu atau Bang Ki bisa langsung praktek gitu kan? Ini saya sudah ada satu video nih yang jadi nih. Baik. Yes, mau ditambah juga mungkin boleh, Ya. Bang Ki. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik yang di atas ini aja nih. Kelihatan deh yang merah di atas itu kayak lambang kamera. Oh ya, ada. Yes, ada Bang Ki ya. Ada. Nah, jadi Benar. klik itu aja langsung. Apa yang muncul Bang Ki setelah itu? Mulai menayangkan atau Yes, setelah itu diklik langsung aja mulai menayangkan ya. Mulai menayangkan. Setelah mulai menayangkan Bang Ki, maka langsung aja Bang Ki ambil di mulai sekarang. yes, ya mulai sekarangnya itu. Iya. Nah, setelah besok mulai ya, sekarang bagus ya. benar, langsung pindah ke PowerPoint-nya. Oh, langsung pindah Nah, ya. gitu iya. Oh, Dia langsung pindah ke simple PowerPoint-nya. ya. Yes, sangat simpel. Iya. Nah, begitu Oke. halaman PowerPoint Bapak Ibu sudah muncul seperti ini, maka silahkan berkarya. Silahkan berkreasi. Intinya memang Bang Ki, jangan jaga image ya, apa sih? Ya, harus intinya, kita lepas iya, ya. lepaskan aja sih. Iya. Ya. Agak-agak narsis sedikit nggak apa-apa lah kali Bang Ki ya. Kayak apa ya Bang Mus ya? Benar. Membebaskan jiwa ya. Yes, jadi sampai di sini nanti silakan berkarya ya kan Bang Ki, Iya. seperti tadi aja, buat videonya semenarik mungkin versinya Bapak Ibu.
Ya pastikan ada mukaddimah isi dan penutupnya Iya. Bang Ki ya. Jangan lupa sisipkan sedikit-sedikit motivasi di situ pastinya. Intinya agar bahagia ya Bang. Agar bahagia Bang Ki. Sudah. Nah, begitu nanti Bapak Ibu beranggapan sudah selesai. Oh, jangan lupa juga. Kan bisa dicoret-coret PowerPoint-nya Bang Ki. Iya, benar. Bisa coret-coret PowerPoint-nya. Bang Ki bisa di situ? Ini lagi saya coba nih Bang Mus. Bisa, Tapi, oke. Nah, ya. untuk mencoret-coret PowerPoint-nya Bapak Ibu, ini simple banget. Bapak Ibu cukup klik aja, ya cukup klik aja di bagian layar masing-masing, itu langsung muncul seperti ini. Kelihatan nggak tuh ya? Langsung ya. Iya. Klik aja seperti ini langsung muncul. Layarnya aja diklik Bapak Ibu. Ini kan nggak bisa dicoret-coret ya. Ini nggak bisa dicoret-coret. Maka klik dulu layarnya, sentuh aja gitu kan. Berarti langsung muncul biasa itu. Sentuh Nah, layarnya ya Bang Mus. Iya, langsung muncul ya. seperti ini Bang Ki. Arahkan ke pen. Arahkan ke pena. Nah, gitu kan, arahkan ke pena. Begitu diarahkan ke pena ya bebas mau ganti-ganti warna Oh, maupun nanti size tulisannya gitu Bang Ki kan. Benar. Di sini berubah warna-warni ya Bang Mus Benar. ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung berkreasi sambil bercakap-cakap Ya. indah di sini, coret-coret aja Bang Ki gitu kan. Dan segala macamnya silakan berkreasi intinya Bapak Ibu. Karena keindahan adalah sebagian dari iman ya. Bang Mus. Yes, of course. Nah, jadi udah bisa langsung Bapak Ibu berkarya dengan indah di sini. Yes. Saya yakin hasil karya Bapak Ibu di luar sana akan jauh lebih baik dari ini. Ini hanya video sampling aja Bapak Ibu. Baik. Nah, masalahnya adalah Bang Ki, begitu selesai diapain videonya? Gimana cara berhentinya gitu Bang Ki? Iya, Nah, sulit saya sulit tadi. ya. Gimana cara berhentinya? Nah, untuk berhentinya Bapak Ibu, tarik aja tuh. Tarik layar Tarik atasnya, ya. yes, tarik layar atasnya gitu kan. Ya. Arah panah ya? Iya, arah panah ke bawah, ada ya? Ada. Iya, langsung klik berhenti. Iya, tarik. Oke. Langsung klik berhenti Bang Ki. Ya, berhenti deh. Atau balik lagi aja ke SCR-nya juga boleh. Yang video tadi itu, lambang video itu akan berubah jadi kotak Bapak Ibu. Klik aja itu langsung otomatis berhenti. Oh ya, Yes. langsung. Tapi yang jadi masalah Bang Ki biasanya adalah video itu tidak langsung jadi seperti yang kita harapkan. Mulainya di mana, akhirnya di mana. Gak jelas dia ya Bang Mus Lebih ya. tepatnya ada tambahan-tambahan proses-proses perpindahan di awal Bang. Mungkin boleh sedikit ditambahin nih Bang Mus ya. Apa sih kira-kira? Oke, sebenarnya gini sih. Untuk proses editing simpelnya Bapak Ibu, sebenarnya cukup untuk memotong video di awal sama di akhir. Iya, untuk memotong video di awal sama di akhir. Jadi cara memotong video di awal dan di akhir itu Bapak Ibu, caranya sederhana sekali. Anggap saja saya punya videonya yang ini ya, yang paling atas nih Bapak Ibu. Yang ini, kelihatan ya, bentuk linear tuh kelihatan ya? Ya. Iya, anggap aja itu video hasil recording saya tadi. Mohon maaf karena saya tidak bisa recording live tadi di sini, karena kalau saya record, itu sambungan terputus. Sambungan terputus, Bapak Ibu ya. Oke, anggap saja ini video hasil yang tadi. Oke, saya ingin potong di awal sama di akhirnya Bapak Ibu. Nah, klik aja tombol yang ada garis tiganya itu Bang Ki. Kelihatan tuh di bawah videonya yang ada garis tiga. Nah, tiga ya Bang? yes, Edit titik tiga, bukan garis ya, titik tiga. Edit ya Bang? Yes, edit aja Bang Ki. Nah, edit aja. Ya. Nah, begitu sudah seperti itu bentuknya, ya kan Bapak Ibu, maka geser-geser aja tuh. Geser-geser aja yang merah ini di bagian mana kira-kira Bapak Ibu tadi mau menghilangkan bagian awalnya. Pastikan didengar dulu gitu kan, pastikan didengar dulu videonya, jadi langsung tahu nanti dari mana ke mana yang mau kita ambil Tapi gitu di kan. sini ada dua opsi nih Bang Mus ya. Ya. Ada buat GIF, ada potong video ya Iya, katanya ya. jadi intinya kita potong video aja Potong Bang. video Karena kan ya. kita mau buat video pembelajaran yang simple, nggak meribetkan guru tapi tetap menarik. Nah, jadi intinya jadi videonya one take tadi, potong awal, potong akhir Bang Ki. Oke, anggap saja lah saya seleksi videonya dari sini ke sini gitu ya. Anggap saja sudah saya seleksi gitu kan, sudah saya seleksi seperti ini. Ya udah, begitu diseleksi Bang Ki selesai, maka langsung aja potong videonya. Langsung dipotong nih ya Bang Mus Potong ya? aja videonya langsung Bang Ki. Oh iya. Nah, jadi prosesnya juga nggak lama. Cepat banget. Sebentar Yes, banget gitu ya. Benar Bang Ki. Intinya memang Bapak Ibu harus lebih kreatif lagi saat pembuatan videonya. Insya Allah Bang Saya Mus. yakin Bang Ki juga bisa membuat video yang jauh lebih baik dari tadi, karena itu video tutorial aja Bang Ki kan. Paling tidak saya memberikan gambaran cara pembuatan videonya. Nah, Tapi lebih mudah nih jadinya ya. benar Bang Ki. Sepertinya. Udah jadi satu video jadinya Ya, gitu kan. Alhamdulillah Bang Mus. Nah, jadi gini Bang Ki, berhubung kita tadi pakai Google Classroom. Gimana ceritanya hasil recording yang ada di sini, kan ini paling atas sudah Bang Ki, ya, kelihatan Iya, tuh di iya. layar ya. Itu paling atas sudah video yang tadi kita potong. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan video yang ada di sini untuk dimasukkan ke Google Classroom. Oh. Kan saya yakin oke. Bapak Ibu di luar sana juga sudah tidak asing dengan Google Classroom. Oke,
kita bisa langsung praktek Bang Ki mungkin ya? Ya. Oke, jadi nggak bingung-bingung nanti nyari videonya di mana gitu ya? Nggak bingung-bingung nyari videonya di Nah mana? itu kendala saya yang terakhir ya Bang Mus ya. Benar, Kita jumpa di Bang kelas Ki. ya kemarin Yes. ya. Jadi nggak bingung-bingung nyari videonya di mana kan? Iya, Itu benar. kejadian banyak tuh Bang Ki, Iya, iya. teman-teman di luar sana yang memang udah jadi videonya, bingung letaknya di mana. Bingung ya Terakhir tempatnya. mau upload juga mana yang mau diupload. Iya, iya gitu kan. benar-benar. Oke, kita langsung praktek aja Bang Ki. Ini masih kelihatan layar saya sepertinya. Oke, Bapak Ibu bisa buka Google Classroom-nya. Ya, bisa buka Oke. Google Classroom-nya. Kalau saya pakai Chrome kemarin. Oke. Ya, kebetulan saya udah siapin beberapa kelas. Ini memang kelas aktif saya, Bapak Ibu guru di luar sana. Nah, ya, sudah kelihatan belum di sini? Oh, agak delay sepertinya ya. Oke, baik. Nah, ini saya udah punya beberapa kelas, Bang Ki kan? Iya benar. Saya Bang Mus. sampling aja, misalnya saya masukin ke salah satu kelas, misalnya 10 Mia 2 deh ya. Saya yakin kalau untuk pembuatan Google Classroom Bapak Ibu sudah paham gitu kan. Oke, intinya saya ingin menunjukkan aja video yang tadi itu diambil dari mana. Ya, Ya. kan Bang Ki? Oke. Saya buat dulu kalau gitu di kelas Mia 2, saya buat materi baru aja, ya kan? Saya buat materi baru seperti ini. Ini saya buat di kelas ya Bang Mus Yes, ya. Bang Ki. Buat aja di kelas gitu kan, buat aja materi baru. Kalau saya pakai kode, biasa kode pertemuan gitu Bang Ki ya. Pertemuan keberapa. Oke, saya buat aja pertemuan ke-8 misalnya seperti itu materinya tadi persamaan linear misalnya gitu ya, Bang Ki. Oke. Iya. Bang Ki bebas mau pakai tulisan materi apa aja. Sudah, begitu selesai. Nah, ini yang paling penting kan, kita nyari videonya di mana? Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja add ya kan, klik add di sini. Add. Yes. Langsung ya Bang Mus Langsung ya. Bang Ki, Add. klik add aja, Oke. kemudian langsung klik file di situ Bang Ki. Oh, Iya, file klik file langsung langsung ya. aja. Yes, klik Oke, file saya klik langsung. langsung ya. Kemudian kan ada 4 itu Bang Ki, ada recent, upload, Iya. my drive gitu kan, sama yang di belakang start Iya ya. benar-benar. Oke, kalau misalnya video sudah pernah diupload sebelumnya ya tinggal lihat di drive aja Bang Ki. Tapi saat video yang tadi yang baru kita buat mau diupload pertama kali gitu Tidak ya, usah ya Bang Mus nggak ya. bisa, maka klik upload dulu. Upload ya. Klik upload dulu. Klik upload. Nah, ya. sudah tinggal browse aja. Oke. Ya kan, browse kemudian ya. yes, tinggal browse aja Bang Ki, kemudian klik file di situ, Oke. klik file di situ. Ya. Nah, ini saya ada filenya nih. Nah, nyarinya di mana Bang Ki kan? Nah, Iya. caranya gini aja, ada titik 3 kelihatan di atas, Nampak ada ya, Bang Bang Ki Mus, ya, ada oke. ya. Garis 3 ya, bukan titik 3 garis Titik 3 ya, ya. garis ya. Kebalik-balik kita dari tadi, oke. Nah, kemudian setelah diklik yang garis 3 tadi Bapak Ibu, scroll aja ke paling bawah. Scroll aja. Nah, kelihatan nggak SCR di paling bawah tuh? Itu yang hampir ketutupan sama tulisan SMA Islam Plus Askia tuh. Kelihatan ya? Ada ya. Ada SCR-nya gitu ya. Bang Ki. Langsung Iya. klik aja. Nah, langsung muncul. Oh, itu udah langsung Iya, nampak langsung, materinya Bang. ya. Iya, sesimpel Bang Mus itu. ya. So simple ya. Sesimpel itu. Iya, iya, iya. Jadi udah bisa Bapak Ibu langsung klik aja videonya gitu kan, yang mana. Tinggal klik aja videonya. Misalnya ini tadi kan, sudah ya tinggal diupload aja. Langsung dia ya Bang Mus Langsung, ya. Bang Ki. Oke. Setelah itu mungkin kalau emang mau diposting bisa langsung diposting. ya kan, Sesimpel Bang Ki? itu Sesimpel ya itu. Bang Mus ya ternyata ya. Kalau mau di schedule bisa di schedule Bang Ki Ya, kan. kapan ya gitu Ya, ya. Bang intinya Mus ya. memang pembuatan video yang memang sudah sangat wajib dilakukan oleh seorang guru, jangan sampai juga menjadi beban tersendiri untuk guru. Ya, Karena saya juga merasakan Bang Ki, Iya, membuat video benar-benar. itu nggak mudah ya. Dan- Ingat ya Bang Mus ya, ketika Iya, dan saya butuh konsultasi sama Bang Mus kemarin Iya, benar, ya. benar, Bang Ki. Banyak kendala Bang. Banyak. Tapi ya, alhamdulillah saya sendiri. Yes, faktor terbiasa. Benar, sebenarnya, benar, kan. Di benar. awal-awal pasti segala macam bentuk yang baru kita pelajari, perubahan-perubahan baru yang Iya, kita iya. pelajari, pasti itu penuh tantangan tersendiri Bang Ki, ya kan? Tapi dengan keterbiasaan yang dilakukan, saya kira itu bisa jauh lebih mudah. Baik, sepertinya, ya. Ya tapi saya merasa bersyukur lah ketemu dengan Bang Mus ini, luar Bang Ki. biasa Terima kasih ya. banyak nih. Udah bisa Bimbing ngobrol ya. langsung ya sama Bang Ki, Iya, luar biasa. luar biasa nih Bang Mus. Oke. Baik, untuk mungkin di berikutnya kita boleh sharing ya, for caring gitu ya. Atau kita buka Pasti. sesi pertanyaan ya Bang Mus ya. Boleh ya, Mana Bang tahu Mus. ada teman-teman guru di luar Ingin sana bertanya yang ya. masih penasaran gitu ya dengan yang saya demokan Iya. tadi. Boleh silakan Bang Ki. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. Nah, di sini juga saya ingin mengingatkan ya, untuk penanya ya, para penanya nanti yang rutin mengikuti acara webinar SMA Islam Plus Askia ini, nanti di akhir ya, di akhir kegiatan webinar kita ini akan ada semacam door prize atau giveaway yang akan kita berikan ya.
Oke, untuk 3 orang yang sering memberikan komentar di setiap sesi webinarnya. Oke, so ya, jadi harus diikutin terus ya secara reguler webinar ini. Karena SMA Islam Plus Saskia Medan, sekolah kebanggaan kita kan sekali lagi saya beritahukan memberikan giveaway untuk 3 orang komentar ya, atau tiga komentar yang terbaik yang sering mengikuti acara webinar setiap minggunya. Baik Bapak Ibu, ya langsung saja ditanyakan, sering-seringlah bertanya ya agar tidak sesat di jalan. Makasih. Ya, kita akan coba buka ya di sini ya Bapak Ibu. Oke. Yang pertama itu ada pertanyaan dari belum ada ya, sepertinya ya Pak Dodi ya. Ada ya 2 ya di bawah ya. Atau paling bawah deh, paling bawah. Di paling bawah ya Pak Dodi ya. Oke, dari Ibu Wuraini ya. Oke, Masya Allah, terima kasih tipsnya Pak ya. Oh yang sebelumnya ya, maaf sebelumnya jika saya kurang informasi, apakah sudah ada tim kreatif Askia untuk pembuatan video pembelajaran dengan syuting langsung yang nantinya video bisa diakses ke sosmed seperti YouTube? Yes, oke, ini Bang Mus, silakan komentarnya atau Langsung ya, aja langsung kali ya. Langsung aja kali. Oke. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu siapa tadi di situ? Ibu Wuraini. Nuraini ya. Wuraini. Ya, Wuraini. Baik, terima Iya. kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya kita SMA Islam Plus Saskia Bangki sedang memprogram itu, gitu kan? Sudah ada yang diupload belum ya? Sepertinya sudah ya. Sudah ada. Dia. Atau memang programnya sedang mau dijalankan Bang. Intinya kita bakal terus produce video pembelajaran, gitu kan? Yang pastinya video-video yang akan kita buat itu nanti mudah-mudahan bisa menjadi referensi tambahan. Ya, dari untuk guru-guru proses di luar pembelajaran sana. tentunya ya, Bang Mus. Tapi yang akan kita upload itu Bangki sementara itu masih video jadinya. Oh. Video hasil video hasil yang memang bisa digunakan untuk pembelajaran langsung, bukan tutorial pembuatan videonya Bangki. Nah, itu dia. Tapi jangan khawatir, kita bakal upload segera ya Bu Nuraini tadi terkait video pembelajaran yang diproduksi oleh kami, guru-guru SMA Islam Plus Saskia, yang mudah-mudahan bisa menjadi gambaran dan referensi tambahan untuk Bapak Ibu guru di luar sana. Baik, Oke. super sekali Bang Mus. Oke, baik Bapak Ibu, di sini juga saya ingin mengumumkan ya bahwasannya SMA kebanggaan kita, SMA Islam Plus Saskia Medan ini juga memiliki YouTube ya Bu, Pak, semuanya ya. Jadi kita menampilkan di YouTube itu ya, konten pembelajaran-pembelajaran yang interaktif dan kreatif gitu tentunya ya Bang Mus ya. Apa nama channelnya Bang? Ya, YouTube-nya SMA Islam Askia Plus. Oh, kembali. SMA Plus SMA Islam Plus Askia. Askia Medan. Maaf Bapak Ibu ya. Ini kayaknya Bangki udah lelah 2 sesi nih ya. Bangki udah agak, lelah. agak lelah nih Bapak Ibu baterainya ya. Tapi jangan khawatir Bangki, setelah ini honor turun. Oke. Ya, jadi langsung aja ya Bu, Pak, semuanya di subscribe ya. Oke, like and comment kita tunggu ya Pak. Oke, share. Oke, makasih. Oke, baik. Kira-kira ada lagi. Oh, banyak sekali ya sepertinya pertanyaan yang muncul setelah Ibu Raini tadi ada dari Pak Irfan. Oke. Ya. Halo Pak Irfan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mus. Saya sering buat video pembahasan soal, tapi terkendala dengan keberadaan tablet. Yes. Apa tips aplikasi yang menarik bisa oret-oret screen kita buat video pembahasan? Oret-oret nih Bang Mus. Oret bahasanya. Ya, please. Baik, terima kasih Pak Irfan, wajah yang sudah tidak asing lagi sebenarnya. Ya. Pak Irfan, ini sosok luar biasa Sosok juga. luar biasa Bang Mus. Ini sebenarnya bentar lagi jadi pemateri juga nih Pak Ya, Irfan. di sini. benar-benar. Ya, oke, baik. Pak Irfan, cukup 2 aplikasi tadi aja. Kalau mau yang simple-simple Pak Irfannya cukup menggunakan SCR aja dan WPS Office. Jadi intinya gini Pak Irfan, ketika mau dicoret-coret, nggak harus menggunakan tablet Pak Irfan. Nah, jadi cukup punya, ada itu Bangki, pena yang ujungnya itu bisa digunakan untuk touch screen gitu. Oh ya, langsung Pernah tahu ya. maksudnya? Cari aja di online banyak tuh gitu kan. Jadi pena yang kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan pena itu di layar handphonenya itu pasti bergerak tuh. Iya, pasti bisa untuk nyoret-nyoret tuh Bang. Dia bisa langsung di-scroll ke atas ke bawah ya, Iya. Bang Mus ya. Jadi pengganti jari lah intinya. Iya. Kalau kita mau nyoret Pak Irfan pakai jari kan sebenarnya bisa juga. Tapi mau buat hurufnya nanti rencananya fontnya 12 jadi 36. Iya. Besar. Karena gede banget gitu kan. Sebenarnya nyoret-nyoret pakai jari juga bisa. Tapi itu tadi kendala di font. Nah, jadi mengakalinya, mensiasatinya mungkin bisa menggunakan pen itu aja Pak Irfan ya. Ada pen khusus memang yang bisa digunakan untuk handphone touchscreen. Oret-oret itu ya Bang Mus ya. Jadi pas nyoret-nyoretnya lebih mudah aja. Jadi kan Bapak Ibu guru saya yakin walaupun bukan guru eksak, pasti pingin tuh PowerPoint-nya
diobrak-abrik gitu. Ya, Dicoret-coret benar-benar. maksud Bang Ki. Pasti ada yang hal-hal pengen dipertegas di situ, dilingkari dan segala macam ya kan Bang Ki. Jadi aplikasi cukup itu aja sih sebenarnya. Gunakan WPS Office, cuma fungsi si jari tadi gantilah dengan pen yang bisa untuk Tergantikan touchscreen. jari tadi ya Bang Mus Yes, ya. untuk pengganti jari aja sebenarnya Bang Ki kita kan. Oke, jadi itu aja mungkin Pak Irfan. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Thank you ya Pak Irfan. Ya, nanti mungkin di bidang geografi nih ya, pengen mengoret-oret pulau-pulau Indonesia Oh, mungkin. iya. Insya Allah. Oke. Well, baiklah. Kita akan masuk lagi ke pertanyaan berikutnya ya dari Ibu Devi Noria. Oke. Maaf, kami terlambat. Jadi bisa di-share lagi aplikasi apa saja yang digunakan untuk membuat video pembelajaran di sekolah Askia. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat di channel ya, atau Kita tampilkan lagi. tampilkan boleh, lagi ya Bang boleh. Mus ya. Boleh. Ini Baik. bentuk apresiasi kita untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung bersama kita. Baik, Oke. super sekali ya moderator apa ya namanya ya pemateri kita hari ini. Berarti- Oh, moderator ya saya Ya, sendiri. Bang Ki kayak udah lelah sekali ini. Oke, baik. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu guru di luar sana, mungkin bisa tolong ditampilkan screen Iya. saya. Hmm, Sudah kelihatan screen saya di situ belum ya? Sudah. Belum Belum nampak. ya? Belum kelihatan screen-nya ya? Oke. Ya agak delay sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang mungkin baru bergabung, bingung tadi menggunakan aplikasi apa aja, Bapak Ibu bisa download SCR seperti ini. Nampak yang merah itu di bawah SCR? Gitu ya. Jadi bisa download di Play Store aja. SCR, ya kan Bapak Ibu, ini gunanya adalah untuk merekam. Ya, gunanya untuk merekam layar. Ini Saya sudah langsung komparasi, ya, iya Bang Ki. bagus ya. Jadi sudah komparasi beberapa aplikasi untuk merekam layar. Saya lihat yang paling jernih hasilnya ini dibandingkan yang SCR lain. ya. Yes. Sebenarnya SCR-nya ada nggak kepanjangannya ya Bang? Screen record. ya. Screen record. Iya. Screen record. Jadi itu aja. Ini kebetulan saya sudah produce lumayan banyak video, Bapak Ibu ya. Dan hanya menggunakan SCR aja. Sebagian berbantuan PowerPoint dan sebagian besar lagi saya cuma oret-oret langsung di tempat gitu. Ini materi campuran ya Bang Mus Yes, ya. Bang Ki. Gimbal Jadi maupun dia yang suara pertama ya. SCR ya Bu ya. Pertama SCR, kemudian yang kedua adalah saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya sini di handphonenya gitu kan, yaitu namanya WPS Office. Kelihatan itu yang merah itu di bawah. Kelihatannya di samping SCR tuh ya. Nah, jadi Bapak Ibu cukup download WPS Office saja. WPS Office ini fungsinya adalah untuk membuka baik itu PowerPoint, Word, Excel, dan lain segala macamnya di handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan sediakan dulu PowerPoint-nya gitu kan, buka pakai WPS Office, kemudian silakan record pakai SCR Bapak Ibu ya. Jadi silakan record pakai SCR dengan cara klik aja tuh yang merah di atas kanan seperti lambang kamera gitu kan. Ya klik aja di situ. Sudah, begitu diklik nanti langsung mulai, langsung geserkan ke PowerPoint-nya Bapak Ibu gitu kan seperti ini. Udah langsung ngoceh aja deh ya. Intinya berkarya Bapak So Ibu. simple. Iya, sangat simpel. Begitu selesai, balik lagi aja ke SCR-nya gitu kan, balik lagi ke SCR-nya, ya udah. Videonya beres. Tapi jangan khawatir Bang Ki, sepertinya nanti ini bakal tayang di YouTube ya? Ya, ada YouTube-nya nih. Oh Bang Mus gitu. pasti ya. Berarti untuk Bapak Ibu yang ketinggalan nanti bisa dong lihat di YouTube bisa ya? lihat di YouTube nanti. Oke, baik. Sekali lagi di SMA Islam Plus SMA Asia. Islam Plus Askia Bang Ki. Oke, Sipa. jadi solusi lebih bagusnya itu kali ya. Iya. Jadi bisa tonton lagi nanti Bapak Ibu di YouTube yang akan kita upload nantinya. Oke, baik Ibu. Tadi seperti itu ya. Langsung jawaban dari pemateri kita ya. Kemudian ada dari Pak Zusandri ini ya, salah satu rekan juga ini ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Zusandri. Pertanyaannya adalah apakah ada solusi video pembelajaran atau referensi pembelajaran untuk bidang sosial agar pembelajarannya lebih kreatif nih Bang Mus, ya, inovatif dan kreatif dari Pak Zusandri. Baik, referensi pembelajaran di bidang sosial. tadi, Bang Ki, ya. Sosial, Di bidang benar. sosial. Kalau Ya, tadi oke. Bang Mus menawarkan di bidang Bidang eksak matematika. ya. Baik, sebenarnya gini sih, fokus utamanya kan kalau kita bahas ini adalah pembuatan videonya, Video, ya kan ya, Bang Ki, ya. benar-benar. Kalau untuk konteks isinya mungkin ya Bapak Ibu guru lebih paham di bidangnya masing-masing. Ya, Intinya adalah kalau memang Pak Jusandri tadi ingin membuat video yang arahnya ke sosial gitu Bang Ki, ya mungkin Pak Jusandri bisa memperkaya slide-nya aja kalau yang arahnya ke situ. Tapi tidak hanya itu Bang Ki. Nah, menariknya menggunakan SCR ini Bapak Ibu bisa langsung menonton YouTube gitu ya saat proses recording terjadi. langsung ya Bang Langsung Mus Bang Ki, ya. artinya video YouTube yang kita tonton itu nanti bisa masuk
di video pembelajaran yang kita buat. Wow. Nah, itu menariknya. Ya, menarik Itu sekali menariknya Bang Ki. Iya. Jadi intinya kalau kayak Pak Jusandi, kalau memang pingin dapat referensi tambahan, mungkin terkait materi, atau ada video-video yang pingin langsung di-upload untuk materi pembelajaran, SCR ini saya yakin udah cukup, gitu kan Bang Ki ya. Mungkin berbantuan untuk dasarnya tadi gunakan PowerPoint aja. Intinya di PowerPoint itulah Pak Jusandri silahkan berkarya. Upgrade ya, konten Yes, sendiri ya Bang benar. Mus ya. Untuk referensi animasinya mungkin bisa lihat di YouTube juga banyak bagikan, tapi intinya ketika memang kita mau menyisipkan hal lain di luar PowerPoint kita, itu dia menariknya kalau kita menggunakan screen record ini Bang Ki. Oh gitu ya Bang Iya. Mus ya. Jadi kalau kita mau lihat video langsung di YouTube gitu kan, standby kan dulu videonya. Oh langsung Iya, standby ya. standby kan dulu videonya. Yang intinya kita tinggal play aja. Bisa tolong mungkin layar saya ditampilkan. Oke. Nah, misalnya seperti ini, Pak Jusandri tadi ya, Pak Jusandri Pak tadi. Jusandri. Nah, misalnya gini, Pak Jusandri tadi mau menampilkan video di YouTube gitu kan, mau menampilkan video di YouTube. Nggak ada yang keren kayaknya di sini. Oke, kita buka aja mungkin SMA Islam Plus SMA Askia Islam mungkin Plus, ya. ya. SMA Islam Plus Askia di sini. Sebagai contoh langsung ya Bang Mus Iya, ya. sebagai contoh langsung gitu. Nggak kelihatan ya? SMA Islam. Oke, kok nggak ada spasinya tadi? Islam Plus Askia. Oh ada tuh ya, Medan. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti mau menampilkan, saya ambil aja video paling atas gitu ya. Nah, video ini misalnya mau ditampilkan di video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika nanti sudah screen recordnya dimulai gitu kan, ketika sudah screen recordnya dimulai, oke, ingin menampilkan video YouTube tadi di awal, ya udah tinggal Bagi link ya. pindahkan, iya tinggal pindahkan aja Bang Ki seperti ini, play videonya. Oh, langsung di play di situ Langsung ya play aja, Bang Bang Mus Ki. ya. Yes. Otomatis video yang terputar di situ masuk ke video pembelajaran kita. Itu ada menggunakan link lagi ya tentunya Bang Mus. Gak usah Bang Ki. Gak usah pakai link ya. Gak usah pakai link. Sesimpel itu. Jadi intinya Simpel ya. YouTube-nya standby-kan dulu. Seperti yang saya bilang tadi. YouTube-nya standby-kan dulu, PowerPoint-nya standby-kan juga. Oh, dari video yang sudah ditampilkan seperti ini, kita mau langsung pindah ke PowerPoint, pindah lagi ke PowerPoint yang tadi. Misalnya PowerPoint tuh Bang Ki ya. Misalnya PowerPoint, mana dia PowerPoint-nya. Nah, udah. Simple ya Bang Simple. Mus ya. Jadi intinya yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah misalnya kalau mau nampilkan YouTube, YouTube-nya standby-kan, PowerPoint-nya standby-kan gitu Harus kan. Udah. standby mode ya. Ya, selebihnya Bang Ki, tutup aja tuh halaman-halaman yang nggak perlu karena Ya. bakal menghambat kita untuk proses pindah-pindah nanti. Nah, jadi Bapak Ibu di tengah-tengah nanti nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Ya. Editnya cukup di awal sama di akhir aja untuk potong video tadi Bang, gitu aja Itu tadi sih. ya menu Benar. potong video ya Bang Mus. Yes, jadi kalau untuk Pak Jusandri mungkin itu. Kalau untuk konteks materi saya yakin Pak Jusandri lebih paham untuk itu. Ya, of course. Intinya berkreasi dan berkreativitas Iya, lebih iya. ya Bang ya. Untuk Oke, baik. setiap mata pembelajaran masing-masing ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Jusandri. Baik, yang berikutnya ada, oke, Assalamualaikum, izin bertanya dari Pak Muhammad Reza Aulia ya. Jika aplikasi SCR baik digunakan via handphone, maka aplikasi apa yang sebaiknya digunakan untuk screen recorder via laptop? Via laptop, Hmm. baik. Terima kasih untuk Bapak Reza Aulia tadi Reza ya. Aulia. Reza Aulia, Ya, oke. bagus ya. Nah, untuk laptop sendiri, ada aplikasi yang memang sudah sangat fenomenal untuk digunakan ya dalam proses merekam video di laptop Bang Kia, yaitu yang pertama mungkin paling tidak asing dengan Bandicam ya. Bandicam ya, bagus ya. Bandicam ya Bang Kia, itu paling tidak asing. Kemudian saya juga tawarkan alternatif lain yaitu namanya Camtasia Studio Bang Kia. Camtasia. Camtasia Studio ya. Yang sekarang mungkin sampai 9 atau udah 10 saya lupa belakangnya. Oh ya, bagus Iya, ya. jadi banyak versinya Bang Kia. Saya masih pakai Bandicam itu sih Bang Mus Bandicam ya. ya. Jadi kalau misalnya untuk Benar-benar. Camtasia sendiri itu proses recordingnya yang gratisnya biasanya lebih lama Bang. Lebih lama ya. Lebih lama. Jadi gini, kalau Bandicam kan Bapak Ibu biasanya proses recordingnya itu dia 10 menit 10 menit habis. ya, 10 menit benar-benar. habis ya. Tapi kalau untuk Camtasia sendiri itu bisa kita sampai lebih dari situ. Mungkin Wow. setengah sampai 1 jam dapat dia Bang. Bisa. Camtasia ya. Iya, tapi masalahnya kalau kita download yang versi gratisnya itu cuma berlaku 1 bulan aja. Setelah itu boleh di-download lagi. Setelah itu Bang download Mus? lagi aja gitu sih. Jadi tawaran aplikasinya adalah bisa Bandicam, ya Bapak Ibu bisa Bandicam, atau gunakan Camtasia Studio. Camtasia. Yang namanya gratis pasti nggak maksimal Bang ya. Iya. Tapi kita maksimalkan aja yang ada. Intinya begitu nanti 1 bulan kalau pakai Camtasia habis, ya download lagi Bisa aja. diganti langsung ya Bang Mus Yes, versinya untuk ya. tutorial downloadnya pasti bisa lihat di YouTube aja lah Bang. Ya. Oke. Ingat ya Bapak Ibu, Siap. Bandicam sama Camtasia Studio 9 atau 10 saya lupa sekarang. Oke ya, saya pikir itu ya untuk Pak Reza ya. Solusinya adalah Bandicam dan Camtasia. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya yang akan saya bacakan di sini. Pak, saya tanya langsung aja ya dari Ibu Martiana. Boleh Pak.
Oke, silakan Ibu Mardiana ingin bertanya langsung ya. Ibu Mardiana, Assalamualaikum Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu Mardiana bisa diaktifkan dulu mikrofonnya Ibu mungkin. Mardiana? Bisa? Oh, aduh Bu Ya, Mardiana. halo. Oke, hai, halo Ibu. Oke, ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mau bertanya nih ya sama Pak Mustafa. Tadi materinya sangat menarik ya mengenai aplikasi untuk pembelajaran. Nah, seperti sebuah polemik yang tadi di awal dibahas bahwa setelah dibuat video ternyata polemiknya itu dilihat atau enggak gitu sama siswa gitu. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu saya udah buat sebuah pertanyaan ya sama siswa itu, sebenarnya mereka itu pengennya belajarnya gimana. Nah, ada yang memberi jawaban kalau mereka itu pengen ada games gitu. Oke. Kemudian pengen ada yang namanya Quiz. sebuah kuis alternatif yang lebih menarik. Kira-kira iya, jadi kira-kira Pak Mustafa bisa kasih saran ya untuk pembuatan games yang menarik ini tadi di awal ya sebagai pretest ataupun post-test, sehingga siswa ini ketika melihat video materi tertunggu-tunggu untuk gamesnya gitu ya, karena kita tahu kan gamesnya yang biasa-biasa aja hanya sekedar dari Google Classroom itu mereka udah bosan, mereka tuh pengen yang ada kayak mungkin ada untuk seperti Mobile Legends juga boleh gitu kan, jadi mereka menarik dan tertunggu malah untuk belajar pelajaran kita, itu yang pertama. Kemudian untuk SCR-nya sendiri kalau handphone biasa itu kapasitasnya berapa ya Pak? Saya takutnya nanti saya download di HP saya nggak bisa gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mardiana tadi yang Baik, sudah. Bang Mus, silakan. Ya, saya juga sebenarnya mau jawab pertanyaan Bu Mardiana gimana gitu Bun. Saya kebatas masih Bangki, Bu Mardiana ini sebenarnya sesama rekan artis ya. Oh iya. Sesama rekan untuk di tentor online ya, tentor aplikasi ya, pembuatan video online. Jadi Profesi saya ya, yakin Bang Mus, ya. sebenarnya kalau untuk untuk tampil di depan kamera Bu Mardiana mungkin jauh lebih baik dibanding saya nih ya. Tapi baik, menjawab pertanyaan Bu Mardiana, kalau yang pertama mungkin tadi ya, atau yang kedua dulu kali. Kalau untuk screen record ini kapasitasnya berapa ya? Kayaknya nggak gede-gede banget deh Bu Mardiana. Cuman berapa MB gitu. Intinya nggak bakal buat HP jebol lah ya. Kecuali isi handphonenya sudah terlanjur penuh duluan, maka itu akan sulit untuk mendownload ini gitu kan. Tapi kalau memang kapasitas nggak terlalu besar, cuma beberapa MB aja sih intinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Mardiana tadi, terkait polemik yang memang sudah kita sampaikan di awal Bang Ki. Kita udah buat video semangat banget, videonya takutnya nggak ditonton. Ya, gitu, itu Bang Ki, ya. masalahnya Bang Mus Itu tadi masalah ya. utama Iya, sekarang tuh. Nah, benar-benar. kalau saya pribadi mungkin di awal, ya Bang Ki saya share juga, ini sharing juga. Saya ngasih apa ya di dalam itu, saya buat misalnya di tengah itu pernah saya lakukan nih, dalam artian biar deh di awal itu kita paksakan dulu dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip biar deh kita paksakan dulu siswanya untuk menonton video. Karena dia nggak akan tahu semenarik apa videonya kalau dia nggak nonton. Oh, berarti di tengah-tengah nanti. Iya, nah jadi gini, Bu Mardiana, saya pernah lakukan ini nih. Di tengah-tengah, kadang untuk memastikan video nonton atau enggak, saya buat quotes-quotes gitu. Oh. Misal saya udah siapkan 3 quotes, atau kata kunci paling enggak. Jadi misalnya video saya 20 menit Bang Ki, saya sisip-sisip quotes-nya itu. Entah di menit ke-5, quotes pertama, di menit ke-10 misalnya, dan lain sebagainya. Dan nanti di Google Classroom itu yang saya minta siswa kumpulkan itu bukan catatan yang ada di video. Quotes itu ya. Quotes yang saya minta, benar. Dan kadang saya agak jahil Bang Ki di menit keberapa. Terserah ya, random Iya, aja ya Bang iya. Mus ya. Sekarang saya minta di menit berapa quotes itu ada. Artinya di awal, ya dalam tanda kutip kita paksakan dulu Bapak Ibu siswa biar nonton video, nggak apa-apa. Ya, karena setelah nanti kita paksakan dalam tanda kutip, oh dia melihat ternyata videonya menarik nih. Oh, berarti minggu depan pingin lihat lagi. Nah, Minggu depan tekniknya diganti lagi gitu ya. ganti Bang Mus, lagi. ya. Benar, Nah, seperti yang Bu Mardiana sampaikan tadi, mungkin mau disisip-sisipkan games boleh. Games yang mungkin arahnya ke materi boleh Bang Ki. Misal kayak saya pribadi, saya suka ngasih teka-teki matematika tuh di tengah-tengah misalnya seperti itu gitu kan. Misalnya seperti ini, saya buat 2 tambah 3 itu sama dengan 10. Mikir dong,
Kok 2 tambah 3, bisa 10 gitu gitu ya, kan. Bang Mus Oke, ya? Iya. 3 tambah 4, saya buat sama dengan 21. Di tengah-tengah nanti saya sisa tuh Bang Ki, udah. Nah, begitu 4 tambah 5 sama dengan berapa? Kira-kira Bang Ki bisa jawab? Ya. Saya ulangin ya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mikir langsung nih ya, bisa mikir langsung nih. ya, saya pun Bisa bingung mikir nih. langsung ya. 2 tambah 3 sama dengan 10. 2 tambah 3 sama dengan 10, sudah. 3 tambah 4 itu sama dengan 21. 4 tambah 5 sama dengan berapa? 32. Bang Mus. Berapa Bang Ki? 32 ya? Belum Bukan? tepat. Belum tepat ya? Belum tepat. Karena Kalau kita kelipatan kasih hadiah ya. Fortuner yang benar gimana kira-kira? Iya, ada yang Bapak Ibu guru dapat menjawabnya kira-kira? Nah, oke. Jadi jawabannya adalah berapa? Ada yang benar tadi kayaknya. Ada yang bisa Bapak Ibu? 24 belum tepat juga. Oh, iya. Anda kurang beruntung, Pak Aidil di situ ya, 24. Belum tepat juga. Satu lagi mungkin, 31 belum juga. 31 belum juga. Ada lagi dari Satu lagi mungkin ada. Satu lagi. Satu lagi. Tadi saya jawab 32 salah tuh. Belum ya? Oke, baik deh. Nah, jadi gini Bapak Ibu, Bang Ki terutama ya. Bukan. 59 kalikan awal 4, 36. 36. Nah, yang simpel-simpel seperti itu juga lumayan juga Bang Ki ya untuk menghilangkan karena Bang Ki, benar, karena pengalamannya adalah saat saya ngasihkan tugas soal yang arahnya ke materi itu lama banget ngumpulnya. Begitu ngasih soal-soal seperti itu luar biasa. Yang nggak pernah muncul tiba-tiba Bang Ki. Iya, yang nggak pernah muncul untuk menjawab tiba-tiba muncul namanya. Langsung ya Bang Mus? Langsung. Nah, jadi mungkin alternatifnya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu guru di luar sana punya alternatif game yang jauh lebih menarik dari yang saya sampaikan, tapi gambaran utamanya untuk video agar ditonton mungkin itu. Sisipkan entah apa yang ada di video itu, jangan sampaikan di menit keberapa, jangan sampaikan berapa banyak, agar mereka mencari sendiri Bang Ki ya kan. Kemudian untuk games-gamesnya bisa juga disisipkan entah di menit keberapa, ya sekreativitasnya Bapak Ibu. Dikemas sebaik mungkin lah ya. Sebaik mungkin. Iya, Saya yakin pasti bisa dan jauh lebih baik daripada yang saya sampaikan tadi. Tadi Bapak Ibu hanya memberikan gambaran sederhana saja. Baik. Baik, semoga menjawab pertanyaan Bu Mardiana tadi ya pagi. Iya, Ibu Mardiana tadi ya. Oke, baik, ada lagi pertanyaan dari Ibu Rizky ya di sini. Assalamualaikum, alhamdulillah tipsnya sangat luar biasa. Saya sering buat video pakai PPT lewat handphone tapi selalu ngeblur ketika siswa melihatnya. Apa memang tidak ada solusinya agar videonya tidak ngeblur ketika dilihat siswa? Tadi mungkin sudah dibahas ya Bang Mus ya. Mungkin boleh diulangin Bang Mus. Terima kasih Ibu Rizky tadi. Ibu Rizky, Ibu Rizky ini guru matematika juga di SMS Plus Askia. Mungkin kendala kita sama tuh Ibu Rizky ya. Karena saya juga kalau menggunakan handphone ngerekamnya begitu. Kenapa? Karena HP saya potato. Iya, kentang tadi Bang Ki kan. Artinya resolusi HP saya itu saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Iya, lebih ke resolusi HP saya memang tidak terlalu bagus Bang Ki. Jadi pengalaman saya pribadi juga, resolusi HP-nya nggak terlalu bagus di gambarnya. Jadi begitu itu diterima siswa, apalagi mereka membuka dengan layar yang jauh lebih besar dengan laptop mungkin dengan komputer itu pasti ngeblur, pecah. Habis gitu ya Bang Mus ya gambarnya ya. Maka kalau memang kita sudah membuat videonya itu pakai handphone, coba arahkan siswa juga untuk melihatnya pakai handphone. Itu solusi yang pertama mungkin Bang Ki kan. Kemudian coba juga record mungkin dengan resolusi HP yang gambarnya lebih baik ya. Nah, karena kalau saya pribadi memang saya berkorban lebih untuk membeli tab di awal, tujuannya adalah untuk lebih memanjakan siswa juga sih melihat video yang saya buat. Intinya seperti itu. Mungkin lebih ke handphonenya aja Bu Rizky ya. Kan alhamdulillah baru cair banyak jadi bisa ganti handphone. Alhamdulillah. Semoga menjawab pertanyaan Bu Rizky ya. Oke, baik. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Pak Mustafa ya untuk Ibu Rizky. Sekarang kita masuk ke Ibu Uraini lagi ya. Uraini lagi ya. Oke. Baik, Pak, mengapa tidak setiap konten pembelajaran dari semua pelajaran yang ada diakses ke media seperti YouTube? Tentunya jelas ada penyaringan terlebih dahulu. Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi setiap guru untuk menampilkan yang terbaik ya. Mungkin ini saran ya Pak Mus ya. Oke, terima kasih tuh Bu Uraini ini ya. Setiap konten tadi
kalau bisa diakses ke YouTube gitu ya untuk penyaringan agar bisa saling komparasi lah ya. Komparasi ya. Bang Gia. Oke. Mungkin next bakal kita lakukan Bang Gia, tapi nggak mungkin semua juga. Tentu kita sudah buat program Bang Gia seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan coba upload video-video pembelajaran yang kita buat oleh guru-guru lain juga nanti di YouTube kita. Semenarik mungkin tentunya Semenarik ya. mungkin Bagus pastinya. Yang pasti itu bisa menjadi gambaran tambahan untuk Bapak Ibu guru di luar sana. Terutama mungkin guru-guru kita sendiri ya, guru SMA Islam Plus Askia Bang. Ya, insya Allah Bang Oke. Mus ya, kedepannya kita lebih baik lagi. Baik, dalam insya Allah Ibu Ya. Ura ini ya, segera kita upload di YouTube SMA Islam Plus Askia. Pantengin terus pastinya. Ya, jadi jangan lupa di-subscribe ya Bapak Ibu guru ya semua ya YouTube kita SMA Islam Plus Askia Medan. Baik Bang Mus, ya saya pikir waktu kita juga sudah hampir habis nih ya untuk acara webinar kita hari ini Bang Mus ya. Jadi poinnya di sini adalah marilah kita berkreasi sebaik dan ya semaksimal mungkin untuk membuat pembelajaran di tengah masa pandemik yang melanda Yes, saat Bang. ini. Ya, habis aja Bang Ki. Ya. Saya berharap 2 jam lagi kita di 2 sini. jam lagi. 2 jam lagi. Ya. Oke Bang Ki. Ya, Terima kasih banyak untuk ya. waktunya. Ya. Bang Ki, semoga selalu sehat. Terima kasih Bang Mus ya untuk waktunya. Semoga tetap ya sukses di segala Pasti bidang Bang Ki ya juga Bang Mus terus ya. berkarya. Insya Allah Bang Mus Kita ya. harus terus belajar sama-sama Bang Ki. Teruskan kehidupan bangsa. Pasti. Ya, siap. Itu dia prioritas kita. Ya. Intinya Bapak Ibu semua adalah cobalah berbuat lebih ya untuk menyamankan siswa kita dengan hati pastinya ya. Berbuat ikhlas saja, ingat kalau kita berbuat lebih pasti akan mendapatkan lebih. Baik, super sekali ya motivasi akhir dari Pak Mustafa tadi atau Bang Mus ya kita panggil ya. Bang Mus saja dia. Bang Mus. Baik, oke kalau begitu kita sudahi dulu acara webinar kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi kami bagi seluruh orang tua, guru yang sudah bergabung di acara webinar ini. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya ya sehingga dapat tampil lagi di acara kita ini. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.